Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini lagi gabut banget deh. Nah, jadi ini aku lagi di mobil nungguin anakku, tapi lagi pengen mengomentari tentang perpolitikan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui kemarin guys, bahwa tanggal 30 Agustus kemarin, jadi Pak Anies Baswedan. Nah, dia itu akhirnya dia mengumumkan calon wakil presidennya dia, cawapresnya dia, yaitu Caimin guys. Nah, jadi Caimin itu Muhaimin Iskandar itu ketua umum partai PKB guys. Nah, jadi yang mana? Jadi Pak Anies itu kan dicalonkan oleh koalisi perubahan koalisi perubahan Indonesia koalisi perubahan ya. Nah, koalisi perubahan itu ada Nasdem, ada PKS, kemudian ada Demokrat, dan terakhir ini tanggal 30 kemarin itu bertambah menjadi ada PKB. Nah, jadi dulu itu memang selalu digembar-gemborkan bahwa untuk penentuan calon wakil presiden itu diserahkan kepada Pak Anies. Nah, jadi terserah Pak Anies yang akan menentukan wakil presidennya. Nah, sebelum tanggal 30, Pak Anies pun sempat mengirimkan surat kepada Mas AHY yang isinya adalah intinya ingin meminang Mas AHY sebagai calon wakil presidennya dia. Nah, dari Partai Demokrat. Nah, ini kemarin ya otomatis Demokrat sudah siap-siap lah ya. Nah, tetapi ternyata kenyataan berkata lain. Nah, jadi gini guys. Jadi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Pak Muhaimin Iskandar itu finally telah dipilih sebagai calon wakil presiden cawapres dari bakal calon presidennya Anies Baswedan. Nah, dari sini pun beberapa tokoh pun buka suara gitu loh. Nah, Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh itu dia tuh disebut-sebut sebagai salah satu orang yang menjodohkan Anies dan Caimin, dan itu pun secara sepihak guys. Nah, jadi lebih suaranya kingmakernya adalah Pak Surya Paloh. Nah, Anies dan Caimin pun tuh diusung menjadi pasangan untuk pemilihan presiden 2024 dari koalisi perubahan untuk persatuan kalau nggak salah, KPP, koalisi perubahan untuk persatuan kalau nggak salah. Nah, oleh karena itu Surya Paloh pun akhirnya dia buka suara bahwa waktu ditemuin di acara itu kalau nggak salah penentuan ininya itu di Nasdem Tower kalau nggak salah. Nah, jadi dia bilang bahwa bukan tidak mungkin pasangan Anies sama Caimin itu akan maju di Pilpres 2024. Nah, kemungkinan ke arah itu sih bisa-bisa aja terjadi. Dia bilang kalau persetujuan dalam arti ngangguk-ngangguk aja ya itu belum selesai, belum tuntas sepenuhnya. Nah, itu menurut Surya Paloh. Nah, juga dan menurutku juga Surya Paloh kan juga berpikir bahwa dia juga di perpolitikan Indonesia itu udah lama, dan hubungan dengan Caimin pun antara Surya Paloh pun sudah baik gitu loh. Dan ya inilah nah, jadi kalau menurutku jadi ini harus melihat masalah ini dari berbagai sudut pandang ya. Jadi memang buat Demokrat ini adalah harga mati untuk menggait Demokrat, maka AHY harus menjadi wakil presiden. Nah, itu buat Demokrat tuh harga mati. Nah, tetapi kalau dari sudut pandang Surya Paloh ya belum tentu kalau kamu mau masuk di koalisi kita, ya nanti kita serahkan pemilihan
wakil presidennya kepada Anies. Tetapi ya nggak bisa juga diserahkan kepada Anies. Anies ya pengennya mungkin AHY, makanya dia membuat surat kepada AHY. Tetapi tetap kingmakernya adalah Surya Paloh, karena Surya Paloh sebagai ketua umum Nasdem dia yang mengusung Anies untuk menjadi presiden. Nah, jadi kalau dari sudut pandang Demokrat, jadi gini. Sebelumnya Anies itu harusnya berpasangan dengan ketua AHY menurut Demokrat ya. Namun karena keputusan Surya Paloh terpaksa gagal. Nah, Anies malah dipasangkan dengan ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Nah, hal ini tuh dibuka nih oleh Teguh Rifki, oleh Herman Khairul dan lain-lain. Nah, tapi menurut Demokrat kan begitu ya. Namun demikian sesuatu yang nggak terduga tuh dan sulit dipercaya nih menurut Demokrat. Nah, terjadi di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi. Tiba-tiba terjadi perubahan yang fundamental dan mengejutkan. Nah, pada Selasa malam tanggal 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB yaitu Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya Anies tanpa melibatkan Partai Demokrat dan PKS. Nah, itu katanya Teguh Rifki Harsha dalam keterangannya kemarin. Nah, Rifki juga mengungkapkan tiba-tiba Ketua Nasdem Surya Paloh bekerja sama dengan PKB dan mengusung pasangan Anies sama Caimin gitu loh. Nah, kemarin tuh juga dia tanggal 30 mereka mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili capresnya Anies Baswedan bahwa Anies itu telah menyetujui kerjasama politik dari Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies dan Caimin, guys. Tuh. Jadi Demokrat dan PKS tuh nggak diajak urun rembuk gitu. Dan persetujuan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Surya Paloh. Nah, jadi jadi bahasanya Partai Demokrat dan PKS ini yang menjadi koalisi dari koalisi perubahan tersebut dipaksa untuk menyetujui keputusan tersebut. Nah, jadi sekarang bisa dua hal. Demokrat akan tetap bergabung pada koalisi atau Demokrat akan hengkang dari koalisi perubahan tersebut. Jadi sebenarnya bisa beberapa hal sih. Demokrat rasanya kalau mau terus di koalisi perubahan rasanya what for gitu. Ngapain ya? Ngapain dia udah memberikan statement yang vulgar ya, bahwa berkata bahwa itu adalah pengkhianatan, perselingkuhan, penghinaan lah, segala macem lah ya. So what for tetap akan bertahan di koalisi perubahan ya. Bisa saja dia akan hengkang, mungkin saja dia akan bergabung dengan PDIP atau koalisinya Prabowo. Tapi kalau untuk menjadi wakil presiden belum tentu. Untuk gabung saja bisa saja, tetapi untuk dipilih sebagai wakil presiden ya belum tentu. Tetapi kalau dari hitung-hitungan nilai, hitung-hitungan kursi, bahwa kalau nggak salah Demokrat itu mendapatkan 54 kursi tetapi PKB 58 kursi ya. Kalau dari hitung-hitungan ya PKB lebih besar lah, 58, lebih besar 4 kursi dibandingin Demokrat. Nah, jadi kalau Demokrat itu mungkin besar di Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya. Tapi kalau PKB itu besar di Jawa Timur. Dan juga kalaupun Nasdem menggandeng Caimin, nah NU ini kan juga terbagi 2 apa terbagi 3, tahu dah, terbagi banyak ya. Nah, bisa juga ini menjadi harus di hati-hati juga untuk
Nasdem bahwa apabila misalnya nih Yeni Wahid digandeng sama Prabowo misalnya, nah NU juga akan terpecah. Jadi bisa saja ada yang ikut Yeni Wahid, ada yang ikut Caimin. Apalagi ditambah Mahfud MD misalnya lah, digabung lagi Mahfud MD, ditarik oleh partai mana gitu, koalisi mana ya, maka akan terpecah lagi suara NU. Jadi hati-hati juga. Nah ini bisa jadi keuntungan untuk PDIP Ganjar. Jadi ya plus minus lah. Nah jadi ya kalau menurut aku Demokrat terlalu cepat untuk mengambil tindakan. Tapi ya bisa difahami juga sakit hatinya kayak apa, dan merasa diselingkuhi, dikhianati lah bahasanya ya wajar lah, wajar itu. Tapi terlalu cepat untuk bertindak mungkin. Nah lebih baik difikirkan dulu tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan. Untuk partai Nasdem ya aku rasa kita sendiri nggak tahu ya di dalamnya ada apa. Mungkin ada intrik di antara Nasdem dan Demokrat, atau Demokrat juga terlalu memaksakan untuk menjadikan AHY sebagai wakil presiden, mungkin kita nggak tahu ya. Nah tetapi mungkin kita bisa lihat dari situ kenapa kok tiba-tiba Surya Paloh langsung menetapkan Caimin sebagai wakil presiden. Ya kalau hitung-hitungan kursi ya wajar-wajar saja, bisa-bisa saja sesuai hitungannya. Tetapi kenapa tidak mengajak PKS dan Demokrat untuk berembuk, tetapi mereka dipaksa untuk menerima keputusan itu? Nah itu juga mesti dipertanyakan deh. Kira-kira gitu deh. Oke guys, gitu dulu deh, nanti sambung lagi ya. Oke, bye, assalamualaikum.